Lihatnya ada namanya execution gap ya. Execution gap itu antara yang difikirkan oleh presiden dengan apa yang dieksekusi di bawah, boleh jadi dia punya jarak. Nah, jadi tidak serta-merta gagasan baik dari seorang presiden itu bisa dieksekusi dengan baik di bawahnya. Apalagi bawahannya itu tidak atau bukan merupakan aparatur ideologis. Ya, aparatur ideologis itu penting. Dia harus seiring, seirama, segagasan dengan presiden. Kalau presiden maunya kemana, tiba-tiba yang mengeksekusi di bawah idenya kemana, itu bisa kacau. Dan bisa jadi arah ke sana sudah mulai kelihatan. Ada beberapa anggota kabinet barangkali ya, beberapa anggota kabinet atau beberapa kebijakan dari kabinet yang rasa-rasanya kok berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh presiden gitu. Nah, buat saya itu berbahaya karena begini, situasi kita tidak lagi ada yang bilang begini ya, mungkin ada pikiran begini, kita 10 tahun dibikin susah sama Jokowi bisa kok gitu. Masa kita nunggu setahun aja, setahun lagi kita udah nggak sabar sih, karena ada beberapa orang yang kelihatannya mulai membangun gerakan untuk tidak percaya dan patah arang dengan pemerintah sekarang. Sudah mulai gerakan itu dimunculkan. Buat saya itu keliru juga, terlalu cepat lah mengambil kesimpulan. Tapi begini ya, orang waktu Pak SBY meninggalkan tempat duduknya, itu tabungan harian rata-rata ya rakyat kita itu masih 3,8 juta. Itu kelas saldo harian rata-rata kira-kira 99% yang punya rekening ya rakyat kita. Ya, 99 rekening kita lah, gitu. Rakyat kita itu saldo harian rata-rata 3,8 juta 2014. Sekarang diperkirakan sudah mungkin di bawah 1 juta. Jadi sekarang Anda bisa lihat pegadaian, pinjol itu luar biasa, loncat itu, eksponensial. Syum. Artinya apa? Artinya 10 tahun ya mereka bertahan. Tapi justru dalam setahun terakhir ya itu proses kerusakannya karena dia udah nggak punya uang lagi, ini lebih cepat dirasakan. Nah, ini bahaya. Nah, karena itu saya rasa saya berharap gagasan-gagasan misal MBG kan bagus. Udahlah gimana dibikin cara supaya MBG itu jalan, uang itu beredar, ya. Nggak usah lagi ada yang aneh-aneh gitu ya. Ada potongan misalnya sehingga justru malah menimbulkan perlawanan dari kelas menengah. Ini buahnya kan ini masalah politik itu persepsi, image dan sebagainya. Kalau kita melihat uang ratusan triliun ditebar, kita senang karena ada kegiatan ekonomi. Tapi ketika terjadi beberapa hal yang masalah gitu ya. Nah, walaupun mungkin dalam perbandingan ekonomi itu nggak terlalu problem misalnya. Tapi kalau kelas menengah ribut terus itu juga menjadi masalah. Jadi uang akhirnya tidak beredar dan sebagainya, ditarik lagi karena masalah manajemen. Nah, jadi antara harapan si pemimpin dengan eksekusi di bawah, namanya ada execution gap. Nah, execution gap ini segera diatasi, ya. Dan saya rasa wajar lah kalau ada evaluasi terhadap eksekutornya ya, yang untuk supaya tidak ada gap terlalu. Karena gini, kecepatan mendelivery dengan kecepatan timbulnya keresahan itu berbanding terbalik, ya. Kalau kecepatan perbaikan, ya itu lebih dulu dari pertumbuhan keresahan, maka selamat negara ini. Tapi sebaliknya kalau pertumbuhan keresahan yang tadi kan tabungannya udah habis dibikin miskin oleh Jokowi, ya 10 tahun dibikin miskin oleh Jokowi, sisanya sedikit, marahnya di zaman Prabowo. Muncul keresahan karena ini belum selesai delivery proses perbaikannya cukup lama. Ini keburu resah, ini crash. Dan tadi yang dibilang Mas Indro sangat tidak mustahil, ya sangat tidak mustahil peristiwa Nepal bisa terjadi di Indonesia. Kalau kecepatan itu dan kecepatan ini beda. Jadi kita mendorong kerja keras, ayo gitu aja lah.